Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Pancasila untuk kelas 6 Kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 3 di bagian topik B, kewajiban untuk berani jujur, di halaman 64 sampai dengan 71 di buku kalian. Sekarang, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita mulai. Nah, kali ini kakak akan membacakan sebuah cerita. Kakak bacakan, kalian simak dan perhatikan baik-baik ya, karena setelah kakak bacakan ini nanti ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Judul ceritanya adalah kewajiban untuk berani jujur. Jumat siang itu, setelah pelajaran berakhir, tampak siswa kelas 6 SD Persahabatan tidak langsung keluar kelas. Ada yang sedang memanggil nama teman, ada yang sedang mengobrol berdua, tetapi kebanyakan sedang berkerumun dalam kelompok 3-4 anak. Mereka tampak membicarakan tugas yang harus mereka kerjakan pada hari Sabtu dan Minggu untuk dikumpulkan hari Senin. Tugas itu adalah membuat prakarya dari barang-barang bekas. Indi tampak ceria karena satu kelompok dengan Meme yang rumahnya berdekatan. Manda dan Abbas juga kawan yang rajin dan menyenangkan meski rumahnya jauh. Kelompok Bonar dan kelompok Indi sepakat akan mengerjakan tugas membuat prakarya di sela-sela sekolah pada hari Minggu. Mereka akan membuat perabot atau barang bermanfaat dari sampah plastik. Pada hari Minggu, sekitar pukul 8 pagi, Indi, Meme, dan Manda sudah tiba di sekolah. Mereka segera membongkar barang bawaan mereka, yaitu berbagai macam plastik bekas yang akan mereka gunakan untuk membuat hiasan bunga dan vas. Sambil menunggu teman-temannya, Meme, Indi, dan Manda juga menggunting bahan-bahan. Abbas datang terlambat. Rupanya ia baru mendapatkan potongan paralon untuk dijadikan vas dengan ukuran yang sesuai diameter paralon. Nah, 4 anak tersebut mengerjakan prakarya sambil bergurau dan mengobrol. Beberapa tangkai bunga sudah siap dirangkai. Abbas masih berupaya menggergaji paralonnya agar tidak terlalu panjang. Setelah ditempelkan pada alas segi 4 yang terbuat dari bekas tutup kotak makan, tak terasa hari makin siang. Namun hingga pukul 10, Bonar dan kelompoknya belum juga datang. Bonar dan teman-temannya kok belum tampak ya? Tanya Meme. Iya, kapan mereka akan mengerjakan tugas mereka ya? Belum ada satupun yang datang dari kelompok mereka. Indi pun menanggapinya. Di luar dugaan Meme dan teman-temannya, rupanya Bonar bersama kelompoknya sedang memancing di kolam pemancingan yang baru saja buka dan cukup ramai pengunjung. Sesungguhnya mereka tidak berniat memancing. Awalnya mereka ke tempat itu untuk mencari barang-barang bekas untuk bahan prakarya. Mereka juga belum menyepakati model atau bentuk prakarya yang hendak mereka buat. Dalam kebingungan itu, Sedi mengusulkan mencari bahan-bahan dahulu di dekat pasar. Sebelum mencapai pasar, mereka berbelok ke arah tempat pemancingan. Di dekat pemancingan itu, mereka ada bangunan yang tidak selesai didirikan. Di tempat tersebut tampak barang-barang bekas seperti ember bekas cat, botol air mineral, dan potongan paralon berdiameter kecil. Nah, gambarnya seperti ini ya, kita lihat teman-teman kita. Ketika Bonar dan teman-temannya mulai mengumpulkan barang bekas, tanpa sengaja mereka bertemu Kak Daru, kakak kelas yang sekarang sudah menjadi siswa SMP. Kak Daru hendak memancing dan mengajak mereka. Tanpa pikir panjang, Bonar dan kawan-kawan mengiyakan ajakan tersebut, kecuali Pipin. Bukankah kita hendak mengerjakan tugas di sekolah? Pipin mengingatkan. Ah, hanya sebentar kok, Pin. Tidak akan lama, jawab Bonar yang dibalas dengan angguan kepala Hendra, Sedi, dan Pige. Waktu pun berlalu. Bonar, Hendra, Sedi, dan Pige seperti lupa dengan tugas yang harus dikumpul hari Senin. Pipin satu-satunya anak perempuan dalam kelompok tersebut, mengikuti 4 teman laki-laki itu. Ia duduk sendirian di dekat tempat parkir dengan muka sedih dan marah. Waktu menunjukkan pukul 12 siang, ketika Sedi mulai merasa lapar dan haus,
Ia melihat Pipin sedang membaca koran di meja dekat tempat parkir. "Bonar, bukankah kita sudah berjanji dengan Meme dan Indi untuk bertemu di sekolah pagi ini?" tanya Sedi kepada Bonar. Iya ya. Aduh, bagaimana dengan tugas prakarya kita? Kita mau buat apa jadinya?" sahut Bonar terperanjat. "Saya tadi berpikir demikian, tapi kalian tampak asik sekali. Tugas Piggy." "Aduh, gawat. Ayo kita pulang. Ayo ke sekolah," ajak Bonar. Sedi berjalan mendekati Kak Daru dan berpamitan. "Sudah siang ini. Apa mereka masih di sekolah?" tanya Hendra. "Yang penting kita datang dan minta maaf karena terlambat," jawab Bonar. "Kalian ternyata sulit diingatkan ya," ujar Pipin, satu-satunya perempuan di kelompok itu. Ia tampak jengkel karena pendapatnya tidak dihiraukan. "Ya, namanya juga anak SD, Pin. Hahaha," Sedi tertawa diikuti teman-temannya. Ketika Sedi, Bonar, Hendra, dan Piggy baru menjangkau sepeda mereka, Pipin sudah mendahului melaju ke arah sekolah. Matahari siang itu terasa sangat terik. Sesampai di sekolah, Pipin buru-buru turun dari sepeda. Ia berharap masih bertemu Indi dan Meme, namun ia tidak mendapati siapapun di sana. Bekas potongan plastik kecil-kecil tampak tercecer di sekitar tempat sampah. Bonar dan 3 temannya yang lain pun sudah sampai. Suasana sekolah tampak lengang. Anak-anak itu saling pandang. "Lalu bagaimana sekarang? Kita mau buat prakarya apa nih?" tanya Pipin membuat keempat temannya terhenyak. "Kita buat saja dari apa kita punya barang. Botol air mineral yang besar kita lubangi bagian atas dan bawahnya. Kita cat itu botol. Jadilah wadah tas plastik bekas biar tidak tercecer di dapur. Bermanfaat kan? Gampang kan?" Piggy memberi usulan. Anak-anak tertawa. Bonar terpingkal-pingkal sambil merebahkan tubuh di lantai. Hanya Hendra yang setuju dengan ide Piggy. "Iya, betul loh. Itu bermanfaat dan gampang. Nanti bisa dilukisi juga kan?" Pipin menanggapi, "Yah, itu mah anak kelas 1 juga bisa. Mau bagaimana lagi? Boleh jugalah usulan Sedi daripada kita tidak membuat apapun. Ayo kita mulai. Siapa yang punya cat dan kuas?" kata Bonar. Teman-temannya terdiam. "Ayo kita mulai melubangi botol tadi. Adakah yang membawa cutter?" tanya Bonar lagi. Ternyata tidak ada yang membawa cutter. Sedi mencoba melubangi botol air mineral besar itu menggunakan gunting. Bonar, Hendra, dan Pipin mengikuti apa yang dilakukan Sedi. Piggy mengamati kegiatan teman-temannya. 1 jam sudah mereka berupaya melubangi botol. Lubang-lubang yang mereka buat tampak tidak rapi, ukurannya pun berbeda-beda. Ternyata pekerjaan itu tidak semudah yang mereka bayangkan. "Teman-teman, saya mau sholat dulu dan perut terasa lapar nih. Bagaimana kalau kita lanjutkan nanti sore? Kalau kalian mau, kita lanjutkan di rumah saya yuk." Pipin menghela napas dengan wajah cemberut. Ia mulai mengemasi botol-botol dan barang-barang yang ia bawa. Bergegas ia mencari sendalnya, lalu menuju tempat parkir sambil berujar, "Sedi, saya tidak janji nanti bisa ke rumah kamu atau tidak." "Oke, yuk pulang, saya sudah lapar," sahut Bonar. Kelima anak itu segera mengambil sepeda dan pulang ke rumah masing-masing. Sore harinya, Bonar datang ke rumah Sedi. Di tangannya ada barang yang ia bungkus dengan tas plastik putih. "Sedi, bagaimana kalau ini saja yang dikumpulkan? Saya pikir-pikir benar juga kata Pipin. Prakarya anak kelas 6 kok hanya melubangi botol dan mengecatnya." "Hahaha," ujar Bonar sambil tertawa. Ia menunjukkan tempat tisu dari sedotan botol bekas yang dianyam dan dirangkai. Tempat tisu tersebut dibuat oleh bibinya. Sedi pun senyum-senyum sambil menggaruk-garuk kepala mengingat botol-botol yang belum dicat. Ia pun setuju untuk membawa kerajinan berupa tempat tisu dari sedotan bekas yang dianyam dan dirangkai oleh bibinya Bonar. Keesokan harinya, usai upacara bendera hari Senin, anak-anak saling menunjukkan hasil karya mereka. Meme penasaran dan berusaha melihat apa yang dibawa oleh Bonar dan kelompoknya. Tetapi Sedi terus berusaha menutupi dengan tas plastik putih. Sebelum barang-barang hasil prakarya itu dikumpulkan, Bu Guru meminta setiap kelompok menceritakan proses dan cara pembuatannya di depan kelas. Pipin mengangkat tangan sambil memandang Bu Guru.
Ada apa, Pipin? Apakah Pipin mau presentasi duluan? Tanya Bu Guru. Tidak, Bu. Bu, bagaimana kalau kami presentasinya besok? Tanya Pipin. Ada apa? Kalian kan sudah dapat waktu 2 hari, tanya Bu Guru. Pipin terdiam dan memandang teman-teman kelompoknya. Bu Guru melihat bungkusan di atas meja Sedi. Sedi, itu prakarya kelompok kalian? Tanya Bu Guru. Hanya itu yang keluar dari mulutnya sambil memandangi Bonar. Sementara Bonar tersenyum malu-malu dan membuang muka. Bu Guru, boleh saya bicara? Pige mengangkat tangan. Bu Guru mempersilakan Pige berbicara. Dengan dialek Papua yang khas, ia menjelaskan apa yang terjadi dengan kelompoknya. Menurut Pige, mereka telah mengumpulkan barang bekas, tetapi tidak tahu mau buat apa. Karena merasa kurang bahan, mereka pergi cari lagi itu bahan-bahan. Saat cari bahan, itulah mereka tergoda oleh kilauan air dan pancing yang melambai-lambai, yang membuat mereka lupa waktu. Anak-anak pun tergelak mendengar cerita Pige. Apa yang kamu lakukan, Pipin? Tanya Bu Guru. Saya kesal sekali. Mereka tidak mau mendengar setiap saya mengingatkan sampai waktu habis. Jawab Pipin dengan wajah masih kesal. Oh, begitu. Baiklah anak-anak, begini ya. Kita sudah membuat kesepakatan bersama untuk selalu tepat waktu. Jadi, Ibu merasa tidak perlu memberi kesempatan lagi untuk kelompok Sedi, Bonar, Hendra, dan Pige. Mereka sudah diingatkan, tetapi tidak mau mendengar. Apakah karena Pipin perempuan dan perempuan sendiri dalam kelompok? Kita tidak boleh begitu. Kesepakatan kita adalah kita harus saling menghormati pendapat teman-teman, laki-laki ataupun perempuan. Semua harus mau belajar mendengarkan. Nah, untuk Pipin, apakah kamu mau membuat prakarya sendirian? Iya mau, Bu, jawab Pipin. Ibu tunggu hasil prakaryamu Senin depan ya, Pige. Ibu sangat menghargai kejujuranmu. Namun kalian, Sedi, Bonar, dan Hendra, kali ini tidak mendapat nilai prakarya. Silakan kalian renungkan penyebab kalian sampai lalai mengerjakan tanggung jawab. Lain kesempatan, buatlah sebaik mungkin ya, jangan diulangi lagi, kata Bu Guru. Baik Bu, ujar Bonar dan teman-temannya sambil mengangguk.